Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan uji kompetensi 6 aritmatika sosial. Ini adalah pertemuan ke-8 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 untuk mata pelajaran matematika kelas 7 hari ini Rabu tanggal 17 Maret 2021. Oke, sebelum dimulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar. Terima kasih. Soal yang pertama. Pak Rusdianto membeli 2 lusin buku tulis dengan harga Rp76.800. Buku tersebut kemudian dijual dengan harga Rp4.000 tiap buku. Berapa persentase untung atau rugi yang dialami Pak Rusdianto tersebut? Oke, yang pertama kali berarti kalian tentukan harga belinya berapa, harga jualnya berapa, dan kemudian untung atau rugi, baru kemudian persentase untung atau ruginya. Oke. Nomor 2. Regina membeli sebuah roti dengan harga Rp5.000. Selanjutnya, roti tersebut dijual dengan laba atau untung sebesar 15%. Jika penjualan mencapai 100 buah roti, maka harga penjualan seluruhnya adalah, harga beli roti berapa satunya, kemudian untungnya 15%, berarti kalian cari dulu untungnya berapa. Nah, karena penjualan mencapai 100 buah roti, berarti harga per rotinya dikali dengan 100 buah. Jadi nanti ketemu harga jual seluruhnya. Nomor 3. Sebastian membeli 50 kg mangga dengan harga Rp15.000 per kilo. Kemudian ia menjual 40 kg mangga tersebut dengan harga Rp18.000 dan sisanya dengan harga Rp10.000. Untung yang diperoleh Sebastian adalah, harga belinya kalian tentukan dulu kalau 50 kg, kemudian dengan harga Rp15.000 per kilo berarti berapa? Kemudian harga jualnya berapa? Yang untuk 40 kilo harganya Rp18.000 dan sisanya dari 50 kilo tadi Rp10.000. Jadi harga jualnya ketemu dan untungnya kalian bisa mencari. Nomor 4. Sebuah yayasan pendidikan membeli buku pelajaran matematika sebanyak 120 buah dengan harga Rp42.500 per buah dan dapat rabat atau diskon sebesar 20%. Banyaknya uang yang harus dibayar yayasan tersebut adalah, harga belinya kalian tentukan dulu kalau 120 buah tetapi harganya Rp42.500 per buah. Berarti kalian cari bisa. Kemudian cari rabatnya 20% dari harga beli. 20% dari harga beli ketemu. Dan harus bayarnya juga kalian bisa mencari. Oke. Nomor 5. Pak Ahmadi memiliki 10 karung terigu dengan berat bruto 600 kg. Jika tara setiap karungnya 2%, maka berat neto 1 karung terigu adalah, berarti kalau 10 karung terigu berat brutonya 600 kilo, berarti 1 karungnya berapa kilo brutonya. Kemudian tentukan tara 2% dari 1 karung tadi berapa kilo, baru dikurangi. Nomor 6. Pak Roberto meminjam uang di bank sebesar Rp6 juta dan diangsur selama 10 bulan dengan bunga 2,5% tiap bulan. Ingat ya, 2,5% tiap bulan. Nah, berapa besar angsuran tiap bulan yang harus dibayar Pak Roberto? Pak Roberto berarti pinjamannya 6 juta. Kemudian bunga dalam 10 bulan kalian hitung. Berapa itu? 2,5%, kemudian dikalikan
bulannya, kemudian dikalikan pinjamannya. Setelah ketemu, kalian tahu bunganya berapa. Oke. Kemudian angsuran tiap bulan itu adalah pinjamannya dibagi 10 bulan, kemudian ditambah dengan bunga per tiap bulannya. Oke, itu adalah angsurannya. Nomor 7. Adinda memiliki uang di Bank BNI sebesar 5 juta rupiah dengan suku bunga 12% setahun dengan bunga tunggal. Nah, besarnya tabungan Adinda pada akhir bulan kelima. Pada akhir bulan kelima. Berarti B-nya adalah 5, kemudian ya cari bunganya 5 per 12, 12 itu tahunnya, kemudian kali 12% dikali dengan tabungan awal. Oke, nanti setelah bunganya ketemu baru ditambahkan dengan tabungan awal. Oke. Nomor 8. Priscilla memiliki modal Rp150.000 untuk membeli 30 kg beras. Selanjutnya, beras tersebut dijual Rp4.500 tiap kilo. Nah, berapa persentase untung atau ruginya? Oke, nomor 8, harga belinya ada untuk 30.000 kilogram. Nah, selanjutnya dalam 30 kilo kalau dijual atau harga jual setiap kilonya Rp4.500, berarti harga jualnya ketemu. Nah, kemudian tentukan dia untung atau rugi. Nah, baru dicari dengan persentase untung atau rugi yang rumusnya. Kalau persentase rugi berarti rugi per harga beli kali 100%. Kalau untung berarti persentase untungnya untung per harga beli kali 100%. Oke ya. Oke, nomor 9. Yuli menabung di Bank BNI sebesar Rp1.500.000 selama 9 bulan. Nah, tabungan Yuli saat diambil menjadi sebesar Rp1.635.000. Besar bunga tunggal per tahun yang diberikan bank adalah, oke, tabungan awal ada, tabungan akhir ada, berarti kalian bisa mencari bunganya. Nah, bunga itu selama 9 bulan. Berarti dengan rumus bunga dalam rupiah sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikali tabungan awal. Oke, nanti kalian bisa ketemu P-nya dalam persen. Oke. Kemudian dilanjut nomor 10. Elvin memiliki uang sebesar 8 juta di bank dengan suku bunga 6% per tahun. Setelah 9 bulan, jumlah uang Elvin di bank tersebut adalah, oke, tabungan awal 8 juta, kemudian bunga 9 bulan. Bunga 9 bulan berarti sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikali tabungan awal. Oke, ketemu bunga dalam 9 bulan. Nah, kemudian untuk tabungan akhirnya berarti tabungan awal ditambah bunga. Oke, bisa? Nomor 11. Koperasi milik bersama mempunyai bunga tunggal sebesar 15% dalam 1 tahun. Adisti menabung di koperasi tersebut sebesar Rp4.800.000. Maka jumlah uang Adisti selama 8 bulan adalah, oke, tabungan awal Rp4.800.000. Bunga dalam 8 bulan, berarti B per 12 dikali P per 100 dikali tabungan awal. Nah, nanti ketemu. Kemudian, tabungan akhir adalah tabungan awal ditambah dengan bunga. Oke, bisa. Nomor 12. Berat bruto dari 7 karung semen adalah 350 kg dan memiliki tara sebesar 1,5% setiap karungnya. Oke. Berat neto dari masing-masing karung semen tersebut adalah bruto 7 karung berarti 350 kg. Nah, berarti kalian tahu bruto dalam 1 karungnya. Oke, ketemu?
Kemudian Tara 1,5 kilogram, 1,5% dikali dengan satu karungnya tadi berapa, itu adalah taranya. Baru kemudian netonya sama dengan bruto dikurangi tara. Oke, nomor 13. Pedagang di Pasar Senen menjual barangnya seharga X rupiah. Penjualan yang ia lakukan mengalami keuntungan sebesar 15% atau 20% dari modalnya. Maka nilai X-nya adalah, di sana untungnya sebesar Rp15.000, atau sama dengan 20% dari modal, berarti dari harga beli. Berarti Rp15.000 sama dengan 20/100 dikali harga beli. Nanti ketemu harga belinya berapa. Kemudian tinggal di harga beli ditambah dengan untung. Nah, itu ketemu X-nya. Nomor 14. Mikaela mempunyai uang di bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 8% setiap tahun. Uang tabungan Mikaela setelah 9 bulan adalah, tabungan awal 2 juta dengan bunganya berarti 8% dan bulannya 9 bulan. Berarti untuk nyari bunga dalam rupiah adalah B/12 dikali P/100 dikali tabungan awal. Nah, nanti ketemu bunga dalam rupiah. Nah, kemudian tabungan akhir adalah tabungan awal ditambah bunganya. Oke, gampang. Nomor 15. Ibu Rianti mempunyai gaji setiap bulannya Rp7.500.000. Tetapi ia dikenai pajak penghasilan 10%. Nah, gaji bersih yang diterima Ibu Rianti sebesar, nomor 15 hitung pajak ya, pajak penghasilan besarnya 10%, berarti 10/100 dikali gajinya. Nah, setelah ketemu berarti gaji yang diterima, yang harusnya diterima, kemudian dikurangi dengan pajaknya. Nah, itu adalah gaji bersih. Nomor 16. Ibu Fauziah mempunyai 100 karung gula pasir yang masing-masing karungnya terdapat keterangan bruto 115 kg dan tara 2 kg. Neto gula pasir tersebut adalah, dalam 100 karung gula pasir selalu tertulis dalam satu karungnya bruto 115 kg dan tara 2 kg. Berarti netonya adalah bruto dikurangi tara. Nah, karena di sini ada 100 karung, nah berarti ya tinggal dikali dengan 100. Nomor 17. Hermianti memiliki 1 kuintal beras dengan harga Rp850.000. Jika ia ingin mendapatkan untung Rp1.000 per kilo, maka harga jual 1 kilogram berasnya adalah, dalam 1 kuintal ada berapa kilo? Benar. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Nah, kalau 1 kuintal itu Rp850.000, berapa 1 kilogramnya? Nah, baru kemudian ditambah dengan untungnya. Itu udah ketemu harga jual 1 kilogram beras. Nomor 18. Pedagang di Pasar Tanah Abang mempunyai stok 50 kg gula seharga Rp350.000. Ia ingin menjual gula tersebut dengan keuntungan 15%. Harga penjualan setiap kilogram gula tersebut adalah, 50 kg dengan harga Rp350.000. Berarti harga 1 kilogramnya kalian bisa mencari. Nah, kemudian untungnya adalah 15% dikali harga 1 kg gulanya. Nah, baru kemudian harga jualnya berarti harga per kilonya ditambah dengan untungnya. Bisa? Kita lanjut nomor 19. Kak Bintang memiliki uang sebesar Rp4 juta di bank dengan bunga 15% per tahun. Besar uang Kak Bintang setelah 18 bulan adalah,
Oke, tabungan awal 4 juta, kemudian bunganya adalah 15%, artinya 15 per 100, kemudian dikali B per 12 dikali tabungan awal. Ketemu bunganya, baru kemudian dicari tabungan akhir, yaitu tabungan awal ditambah bunga. Oke, nomor 12. Total harga pembelian 1,5 lusin buku sebesar Rp72.000. Kemudian, buku tersebut dijual dengan harga Rp5.000 tiap buah. Jadi, persentase untung atau ruginya adalah 1,5 lusin itu harganya Rp72.000. Nah, kemudian setiap buahnya dijual dengan harga Rp5.000. Nah, satu lusinnya berapa? Kalian tahu kan? Jadi ketemu harga jualnya, kemudian tentukan untung atau rugi. Setelah ketemu untung atau rugi, berarti kalian cari persentase untung atau ruginya. Kalau persentase untung berarti untung per harga beli kali 100%. Kemudian kalau persentase rugi berarti rugi per harga beli kali 100%. Oke. Oke, nomor 21. Sebuah koperasi memberikan bunga pinjaman 12% per tahun. Jika Ayah Santi meminjam uang sebesar 5 juta rupiah dan akan dikembalikan setelah 12 bulan, maka jumlah uang yang harus dikembalikan Ayah Santi adalah, pinjamannya 5 juta rupiah, kemudian kalian cari bunganya, bunga dalam rupiah adalah B per 12, B itu banyaknya bulan, kemudian P per 100, P itu adalah yang persentasenya, kemudian dikali dengan pinjaman awal. Nah, uang yang harus dikembalikan adalah pinjaman ditambah dengan bunganya. Oke, ketemu. Kita lanjut nomor 22. Pak Joshua meminjam uang sebesar 8 juta rupiah dengan bunga pinjaman 10% per tahun. Nah, pinjaman tersebut akan dikembalikan selama 15 bulan. Berapa besar angsuran atau cicilan Pak Joshua setiap bulannya? Oke, pinjaman 8 juta, kemudian kalian cari bunganya dalam rupiah. Berarti B per 12, berapa bulan per 12? Kemudian persentasenya, kemudian dikali dengan pinjamannya. Setelah ketemu bunganya, berarti jumlah angsuran tiap bulannya adalah pinjaman awal, kemudian ditambah dengan bunga, baru kemudian dibagi dengan banyaknya bulan. Oke, ketemu. Nomor 23. Pak Budiarta meminjam uang di Koperasi Sejahtera Bersama dengan bunga tunggal 15% per tahun. Setelah 20 bulan, ia harus membayar bunga Rp500.000. Nah, berapa jumlah uang yang dipinjam Pak Budiarta tersebut? Oke. Bunga dalam rupiah sudah ada, berarti Rp500.000. Jadi rumusnya adalah bunga sama dengan B per 12, berapa bulannya maksudnya, dikali dengan persentasenya, kemudian dikali dengan tabungan awal atau pinjaman. Oke. Bunganya kalian ganti dengan Rp500.000, kemudian bulannya ada, P-nya ada, nah nanti ketemu pinjamannya. Oke, paham? Nomor 24. Pak Hendra meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam sebesar 6 juta rupiah. Ia dikenakan bunga 15% setahun. Nah, kemudian ia berencana mengembalikan dalam 2 tahun. Nah, berapa besar cicilan atau angsuran yang harus dibayar Pak Hendra setiap bulannya? Oke. Pinjamannya 6 juta. Nah, bunga dalam 2 tahun berarti kita bisa mencari 2 dikali persentasenya berapa, dikali pinjamannya berapa. Setelah ketemu bunga dalam 2 tahun, untuk mencari berapa besar angsurannya, berarti pinjaman awal, kemudian ditambah dengan bunganya, baru dibagi dengan berapa bulan dalam 2 tahun. Oke, nanti ketemu langsung. Nomor 25 atau soal terakhir. Melia Sari menabung di Bank BRI sebesar Rp1.500.000 dengan suku bunga tunggal 8% setahun.
Tabungan Meliasari saat diambil sebesar 2 juta rupiah. Maka lama Meliasari menabung adalah, bunganya dicari dulu ada berapa. Kalau tabungan awal 1.500.000 rupiah, kemudian tabungan akhirnya 2 juta. Nah, udah ketemu. Kemudian rumus untuk mencari tabungan awalnya adalah bunga sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikali tabungan awal. Nah, kalian isi semuanya yang udah diketahui kecuali B. B itu berapa bulannya. Nah, nanti akan ketemu B-nya dalam setahun. Dalam berapa bulan. Oke? Kerjakan uji kompetensi 6 tersebut, materi aritmatika, tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat jam 15.00 atau jam 3 sore. Oke, kalian paham ya? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.